Jawaban Kapolri CS atas gugatan pra-peradilan PPWI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh retorika dan rekayasa. Jakarta, Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025. Keterangan Kapolri sebagai tergugat 1, Kapolda Jateng sebagai tergugat 2, dan Kapolres Blora sebagai tergugat 3, atas gugatan pra-peradilan yang diajukan PPWI Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terindikasi kuat penuh retorika dan rekayasa hukum. Hal itu terbaca dari berkas jawaban dan atau eksepsi para tergugat yang diwakili para kuasa hukum masing-masing yang disampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 3 Juli tahun 2025. Sebagaimana diketahui bahwa PPWI Nasional, melalui tim penasehat hukum PPWI, mewakili dua wartawan Jawa Tengah, atas nama Sianti dan Febrianto, mendaftarkan gugatan pra-peradilan melawan Kapolri CS terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan prosedur dalam proses penangkapan dan penahanan kedua wartawan tersebut. Proses persidangan atas gugatan pra-peradilan itu sedang berlangsung secara maraton saat ini dan akan menghasilkan putusan hakim pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025 mendatang. Dalam dokumen jawaban eksepsinya, para termohon mendalilkan dua hal utama, yakni terkait kesalahan dalam menentukan tergugat atau error in persona dan kewenangan mengadili perkara. Kapolri melalui 6 orang kuasa hukumnya, Feris Septiansyah SH, SIK, MSI, Ferdian S, SH, MH, Retno Dewi Rahmajanti SH, Teguh Agustian SIP, MH, Ihwan Budiarto SH dan Budi Setiawan SH menyatakan bahwa para pemohon pra-peradilan telah salah melibatkan Kapolri sebagai tergugat dalam gugatan dimaksud. Alasannya, karena yang seharusnya digugat adalah penyidik pada lembaga yang melakukan proses hukum atas para pemohon pra-peradilan. Hal itu didasarkan pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dengan alibi tersebut, Kapolri beranggapan bahwa para pemohon semestinya hanya menggugat petugas penyidik Polres Blora tergugat 3 yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pemohon. Dengan kata lain, Kapolri ingin mengatakan kepada hakim bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan anggotanya di Polres Blora dalam peristiwa hukum yang digugat pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang oleh karena itu hakim harus menolak gugatan pra-peradilan para pemohon. Menanggapi jawaban dan atau eksepsi Kapolri sebagai tergugat 1 tersebut, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyayangkan sikap dan pola pikir seorang Kapolri dalam menyikapi perkara hukum yang ditujukan kepadanya. Saya amat prihatin dan menyayangkan cara pandang hukum dari seorang Kapolri, yang saya nilai bahwa Kapolri dan jajarannya tidak paham tentang prinsip error in persona dan pertanggungjawaban kinerja sebuah lembaga negara, ujar alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012 ini dalam pernyataannya, Jumat, tanggal 4 Juli tahun 2025. Error ini persona, jelas Wilson Lalengke, terjadi ketika ada kekeliruan dalam menentukan pihak yang menjadi tergugat dalam sebuah gugatan. Misalnya, penggugat salah menunjuk pihak yang seharusnya digugat atau ada pihak lain yang seharusnya juga digugat tetapi tidak disertakan. Jadi, justru ketika Kapolri dan Kapolda Jateng yang merupakan atasan atau pimpinan yang menjadi penanggung jawab atas semua kinerja anggotanya dalam melaksanakan tugas tidak disertakan dalam gugatan pra-peradilan, maka penggugat dapat dikatakan melakukan error in persona garis bawah atau salah menentukan pihak dan atau kurang pihak sebagai tergugat, terang wartawan senior yang dikenal luas getol membela wartawan dan warga masyarakat yang diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum di mana-mana itu. Lain Kapolri, lain pula jawaban Kapolda Jateng tergugat 2, dan Kapolres Blora tergugat 3. Kedua pihak tergugat ini mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan pra-peradilan ini. Dalam berkas jawaban dan eksepsi yang disampaikan kuasa hukumnya, Ibnu Suka SH, MH, Cahyoko SH, Riyanto SH, dan Budi Riyanto SH, mereka mengatakan bahwa, berdasarkan asas-asas dan persyaratan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Blora, maka beralasan hukum untuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan dimaksud untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa.
Dalil ini didasarkan pada pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang terkait dengan lokus delikti garis bawah atau tempat kejadian perkara. Wilson Lalengke kembali sangat menyayangkan, kedua pejabat Polri di Jawa Tengah dan Blora itu yang dinilainya tidak paham dan tidak dapat membedakan antara proses hukum pidana dengan proses hukum perdata. Dalam perkara gugatan perdata, katanya, yang menjadi pedoman penentuan lokus delikti adalah tempat tinggal para tergugat. Nah, dalam gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, salah satu tergugatnya adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tergugat 1, yang berkantor di Jalan Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang oleh karena itu, gugatan pra-peradilan tidak hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Blora alamat tugas tergugat 3, atau di Pengadilan Negeri Semarang alamat tugas tergugat 2, tapi juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat berwenang untuk mengadili permohonan pra-peradilan ini, tutur lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, itu. Yang paling mengecewakan dan berbau busuk dari semua keterangan dalam berkas jawaban eksepsi para tergugat adalah adanya rekayasa dokumen administrasi dalam proses hukum yang dilakukan oleh Polres Blora. Berdasarkan semua dokumen persuratan yang diterbitkan dan diberikan kepada keluarga pemohon pra-peradilan, dipastikan bahwa kasus ini adalah delik aduan, bukan tertangkap tangan. Dalam surat perintah penangkapan nomor SP/54/5 Romawi RES/119/225 Reskrim tanggal 23 Mei tahun 2025 dan surat perintah penahanan nomor SP/55/5 RES/119/2025 Reskrim tertanggal 23 Mei tahun 2025. Tertulis bahwa dasar penangkapan dan penahanan adalah laporan polisi nomor LP-B-13/2025-SPKT Polres Blora Polda Jateng, tertanggal 22 Mei tahun 2025. Artinya, penangkapan dan penahanan serta proses hukum lanjutannya didasarkan laporan warga bernama Riko Hendra Purnawan, seorang anggota TNI dari Kodim Blora, yang merupakan terduga pelaku tindak pidana Undang-Undang Migas alias penimbun dan penyalur BBM solar bersubsidi secara ilegal. Betapa busuknya nurani mereka yang hidupnya dibiayai rakyat, tega-teganya membohongi Hakim PN Jakarta Selatan, dengan memberikan keterangan hoaks dalam dokumen jawaban atas gugatan pra-peradilan yang isinya mengatakan kasus ini sebagai OTT atau tertangkap tangan. Merekayasa keterangan dengan mengatakan bahwa dasar penangkapan dan penahanan adalah laporan polisi nomor LP-A-13/2025-SPKT Polres Blora Polda Jateng, tertanggal 22 Mei tahun 2025. Sungguh sebuah perilaku aparat yang biadab. Sebut Wilson Lalengke tak kuasa menahan rasa dongkolnya atas kelakuan polisi yang dengan enteng merekayasa kasus delik aduan menjadi tertangkap tangan. Sumber berita, Tim Red DPN PPWI Nasional.